Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 dari kelas 07 SAKK 001 ingin mempresentasikan mengenai analisis dan strategi saham di pertemuan 12. Yang pertama ada strategi investasi pasif dan aktif. Yang pertama yaitu ada teori portofolio. Portofolio merupakan beberapa alternatif kesempatan investasi dengan melakukan kombinasi yang dapat memberikan pilihan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Tujuan utama portofolio adalah mencari kombinasi optimum dari berbagai sekuritas untuk memperoleh tingkat keuntungan yang maksimum. Untuk melakukan disverifikasi resiko agar dana yang dimiliki mempunyai resiko yang minimum. Portofolio mempunyai konsep yaitu seseorang atau pemilik dana yang melakukan investasi pada lebih dari satu instrumen investasi. Investor memiliki deposito dan saham atau deposito dan obligasi atau obligasi dan saham. Portofolio tidak saja melakukan investasi pada dunia instrumen investasi, tetapi juga pada dunia deposito atau dua saham atau dua obligasi. Portofolio seperti ini dikenal sebagai portofolio di dalam instrumen. Misalnya, investor ingin melakukan investasi pada properti, maka portofolionya akan mengandung properti berdasarkan jenisnya dan tempatnya seperti rumah, hotel, gedung, restoran, mall, apartemen, ruko, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada strategi portofolio investasi aktif dan pasif. Yang pertama, strategi investasi aktif. Strategi portofolio aktif pada dasarnya akan meliputi tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan penggerakan harga saham serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan abnormal return. Tujuan strategi portofolio aktif adalah mencapai kinerja portofolio saham yang melebihi kinerja portofolio saham yang diperoleh melalui strategi portofolio pasif. Ada 3 strategi yang bisa dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham. Yang pertama yaitu pemilihan saham, yang kedua yaitu rotasi sektor, yang ketiga yaitu strategi momentum. Dan yang kedua yaitu ada strategi investasi pasif. Strategi portofolio pasif biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya berdasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks saham, indeks pasar. Artinya, investor tidak secara aktif mencari informasi atau melakukan jual beli saham yang bisa menghasilkan abnormal return. Ada 2 macam strategi pasif, yaitu yang pertama strategi buy and hold dan yang kedua yaitu strategi mengikuti indeks. Slide selanjutnya yaitu ada pendekatan untuk menganalisis dan memilih saham. Analisis penentuan saham yang dibeli. Dalam hal ini harga saham ada beberapa pedoman yang harus dikemukakan. Yang pertama yaitu bila harga saham melampaui nilai intrinsik saham, sebaiknya dilakukan penjualan saham. Sebab kondisi seperti ini pada masa yang akan datang besar kemungkinan terjadi koreksi pasar. Yang kedua, bila harga saham lebih kecil dari nilai intrinsiknya, maka transaksi pembelian atau penjualan tidak dilakukan. Dan yang ketiga yaitu bila harga saham lebih kecil dari nilai intrinsiknya, sebaiknya dilakukan pembelian sebab besar kemungkinan di masa yang akan datang terjadi lonjakan harga saham. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan penilaian saham. Dalam penentuan saham perusahaan yang layak dibeli, digunakan beberapa alat analisis, yaitu yang pertama pendekatan teknis. Analisis teknis dapat didefinisikan sebagai suatu penggunaan pasar spesifik untuk menganalisis saham-saham individual dari sejumlah saham di bursa.
Analisis teknis ini biasa disebut analisis internal atau analisis pasar. Karena penggunaan catatan-catatan harga pasar saham itu sendiri berusaha untuk menilai permintaan dan penawaran suatu saham. Dan yang kedua yaitu pendekatan fundamental. Analisis fundamental ini mengasumsikan adanya beberapa saham yang mempunyai nilai intrinsik atau nilai tetap, seperti yang diperkirakan investor. Nilai intrinsik ini tergantung pada kemampuan menghasilkan laba. Kemampuan menghasilkan laba akan mempengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain mutu manajemen, suku bunga, rata-rata, dan prospek industri sejenis, prospek ekonomi, dan sebagainya. 3. Menganalisis dan memilih saham. Pertama, analisis ekonomi. Menganalisis kondisi perekonomian suatu negara dan pengaruhnya terhadap perkembangan pasar modal. Secara keseluruhan, analisis ekonomi ini meliputi A. Analisis pertumbuhan. Dalam analisis ini diharapkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka perkembangan harga saham akan menunjukkan peningkatan yang positif. B. Analisis tingkat inflasi dan tingkat bunga. Suatu negara dengan tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan memburuknya suatu pasar modal. Hal sama terjadi pada tingkat suku bunga deposito, karena deposito adalah salah satu alternatif keputusan investasi yang merupakan produk substitusi dari pasar modal. C. Kebijakan pemerintah. Adanya paket-paket deregulasi seperti paket deregulasi bulan Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menetapkan tingkat suku bunga, menyebabkan meningkatnya suku bunga deposito sehingga investasi pada deposito menjadi lebih menarik dibandingkan saham. 2. Analisis industri. Beberapa karakteristik penting yang perlu dipertimbangkan analisis efek seperti penjualan dan laba, permanensi industri, sikap dan kebijakan pemerintah terhadap industri, kondisi perburuan dan kondisi persaingan dan harga saham perusahaan industri yang sejenis. 3. Analisis emiten. Analisis perusahaan yang mengeluarkan saham merupakan unsur penting dalam pendekatan fundamental. Karena informasi dari perusahaan yang dianalisis inilah yang dapat mengungkapkan performance perusahaan. Informasi yang diperoleh berupa informasi intern dan ekstern, baik berupa perusahaan emiten itu sendiri maupun dari pihak lainnya. 4. Kerangka kerja analisis fundamental. Berikut ini adalah beberapa jenis rasio laporan keuangan yang digunakan sebagai alat analisis keadaan keuangan dan kemampuan perusahaan. Rasio laba terhadap saham yang beredar rumusnya itu EPS sama dengan keuntungan bersih per jumlah saham beredar. Dividen yield, rumusnya dividen yield sama dengan dividen per saham per harga pasar saham. Price earning ratio, rumusnya itu P per E sama dengan harga pasar per lembar saham biasa sama dengan earning per share. Dividend payout ratio, dividen payout ratio sama dengan dividen per lembar saham sama dengan laba per lembar saham. Rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perusahaan, rumusnya itu P/E ratio sama dengan P per E rasio per pertumbuhan tahunan EPS. Rasio utang perusahaan, debt ratio, sama dengan P per E rasio per pertumbuhan tahunan EPS. Return on equity, sama dengan laba bersih per nilai buku ekuitas. 5. Penilaian saham. Penilaian saham adalah suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham, misalnya laba perusahaan dan dividen yang dibagikan. Maksudnya, suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Tujuan penilaian saham. Tujuan penilaian saham adalah untuk memberikan gambaran pada manajemen atas estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan bersangkutan.
3 jenis penilaian saham. Ada 3 jenis penilaian saham, yaitu A. Nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. B. Nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. C. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Selanjutnya saya Vina akan membacakan slide 10, yaitu 6 present value approach. Penentuan nilai saham dengan menggunakan pendekatan nilai sekarang pada prinsipnya sama dengan prinsip perhitungan nilai sekarang seperti pada obligasi. Perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Nilai intrinsik atau nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa datang. Nah, di sini ada komponen lainnya dalam menentukan nilai saham dengan pendekatan nilai sekarang adalah aliran kas. Dalam komponen ini permasalahannya adalah yang pertama itu A. Aliran kas dalam bentuk apa yang digunakan dalam penilaian saham. B. Berapa jumlah aliran kas yang diharapkan. C. Kapan aliran kas tersebut diperoleh. Lalu di sini ada PRA ratio approach. Price earning ratio adalah suatu gambaran terkait harga saham perusahaan dan juga laba atau keuntungan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nilai keuntungan dari perusahaan ini umumnya kita sebut dengan earning per share atau EPS. Rasio ini pada dasarnya adalah rasio yang sangat terkenal dan banyak digunakan para analisis dari investor dalam memahami nilai saham pada suatu perusahaan. Tujuan price earning ratio ini yang pertama itu mengevaluasi investasi prospektif. Tujuan utamanya adalah agar bisa mencari tambahan modal para investor. Dengan menghitung nilai price earning ratio, maka Anda bisa mengetahui lebih jelas apakah saham bisa menjadi instrumen investasi yang menguntungkan bagi Anda di masa depan atau tidak. Dan yang kedua itu memperkirakan nilai pasar pada suatu saham. Perhitungan price earning ratio ini memiliki peran yang sangat penting agar persepsi pasar pada suatu saham itu bisa diketahui dengan jelas. Kondisi terkait itu naik atau turunnya suatu saham akan mampu menggambarkan kondisi perusahaan dan bisa dijadikan pada dasar dalam pengambilan keputusan untuk para investor. Selanjutnya di sini ada penutup. Strategi investasi aktif adalah strategi yang menunjukkan bahwa investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta sebagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan abnormal return. Ada 3 strategi yang biasa dipakai oleh investor dalam menjalankan strategi aktif itu portofolio saham, yaitu pemilihan saham, rotasi sektor, dan strategi momentum. Sedangkan strategi pasif adalah strategi yang menunjukkan bahwa investor tidak secara aktif mencari informasi atau melakukan jual beli saham yang biasa bisa menghasilkan abnormal return. Ada 2 macam strategi pasif, yaitu strategi buy and hold dan strategi mengikuti indeks. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.